Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Wuliawardani dengan nomor induk mahasiswa 1920210089 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 5 kelas C, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya kerjakan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mengenai leasing atau sewa guna usaha. Materi yang pertama yang saya akan bacakan yaitu pengertian dari sewa guna usaha. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 /01/1991 pada tanggal 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor. Lessor yaitu perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua yaitu lessee. Lessee yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier di sini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat yaitu bank. Pihak bank memiliki peranan penting dalam menyediakan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage, di mana sumber daya pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam dari sewa guna usaha. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia /PSAK nomor 30, jenis-jenis sewa guna usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Finance lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan, menyerahkan kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Yang kedua yaitu operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ciri utama leasing jenis ini adalah lessee hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewakan kepada lessee dengan harapan setelah kontrak berakhir, lessor memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut. Yang ketiga yaitu sales-stable lease atau sewa guna usaha guna penjualan. Sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, Independent Leasing Company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau yaitu yang disebut dengan lessee. Yang kedua yaitu captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Yang ketiga yaitu lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing yaitu lease break atau package. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Materi yang selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu
mengenai mekanisme sewa guna usaha. Menurut Trian Danu dan Budi Santoso, pada perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lese menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu, penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua, lese melakukan negosiasi dengan lesor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Hal ini, lese dapat meminta lese quotation yang tidak mengikat dari lesor. Yang ketiga, lesor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lese yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lesor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lese menandatangani dan mengembalikannya kepada lesor. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lese, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti yang pertama pihak yang terlibat, yang kedua hak milik, yang ketiga jangka waktu, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lese semua pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lesor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan, pembayaran oleh lesor kepada pemasok, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lese kepada lesor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai serta bunganya. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan bagaimana perbedaan atau apa saja perbedaan sewa guna usaha dengan perjanjian lainnya. Yang pertama yaitu pada jenis barang. Pada leasing jenis barang yang digunakan yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pada sewa geli yang digunakan yaitu barang bergerak. Pada sewa menyewa yang digunakan yaitu barang bergerak yang memerlukan pemeliharaan. Dan pada kredit bank yaitu semua jenis investasi. Yang kedua, penyewa atau pembeli. Perusahaan dalam leasing bisa perusahaan ataupun perorangan, dalam sewa beli bisa perusahaan ataupun perseorangan, dalam sewa menyewa bisa perusahaan atau perseorangan, dan dalam kredit bank yaitu bisa perusahaan atau perseorangan. Yang ketiga yaitu dari bentuk perusahaan pemilik barang. Dari leasing, badan perusahaannya berupa badan hukum perusahaan leasing. Pada sewa beli, bentuk perusahaannya yaitu supplier pemilik barang. Pada sewa menyewa, bentuk perusahaannya yaitu supplier pemilik barang. Dan pada kredit bank yaitu bank debitur. Jangka waktu. Pada leasing, jangka waktu yang digunakan yaitu jangka waktu menengah. Pada sewa beli, jangka waktu yang digunakan yaitu jangka pendek. Pada sewa menyewa, jangka waktu yang digunakan bisa menengah, pendek, maupun jangka panjang. Dalam kredit bank yang digunakan jangka waktunya yaitu jangka waktu pendek ataupun menengah. Yang selanjutnya yaitu besarnya pembiayaan bunga. Pada leasing, besar pembiayaan bunga yaitu 100% bunga plus margin. Pada sewa beli, 80% tinggi. Pada sewa menyewa, lebih rendah bunga margin per spread. Pada kredit bank, 80% interbank rate. Dan yang terakhir yaitu perbedaannya pada akhir kontrak. Pada leasing, jika pada akhir kontrak, maka yang pertama menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur sisa. Yang kedua memperpanjang kontrak. Yang ketiga mengembalikan kepada lesor. Pada sewa beli, akhir kontrak, jika sewa guna usaha sudah berakhir, maka barang menjadi milik penyewa. Dan pada sewa menyewa, barang kembali kepada pemilik. Dan yang terakhir pada kredit bank, jika akhir kontrak sudah selesai, maka kredit lunas dan jaminan kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.